Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati, NIM 202121033 dari kelas HKI 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ahkam, membaca dan menjelaskan ayat Al-Quran. Untuk yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abirina sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun falam tajidu ma'an fatayamamu saghidan dan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan syariatnya, janganlah kalian mendekati sholat dan jangan beranjak untuk melaksanakannya saat dalam keadaan mabuk, sampai kalian membedakan dan menyadari apa yang kalian ucapkan. Dan larangan ini berlaku sebelum pengharaman yang ditegaskan terhadap khamr, minuman keras, dalam seluruh keadaan. Dan janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian menimpa hadas besar atau junub. Dan janganlah kalian mendekati tempat-tempat sholat, yaitu masjid, kecuali seorang dari kalian yang sekedar melintasinya di pintu ke pintu, sampai kalian telah bersuci dengan mandi besar. Dan apabila kalian dalam keadaan sakit tidak mampu menggunakan air, dan kondisi itu atau tengah berada dalam perjalanan jauh, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian mencampuri istri-istri kalian sedang kalian mendapati air untuk bersuci, lalu usaplah muka dan tangan kalian dengannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kalian, serta menutupinya untuk kalian. Yang dapat saya renungkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 43 ini, Allah sangat meringankan kita dalam keadaan apapun. Contohnya, ketika kita akan bersuci, akan tetapi tidak ada air, maka tanahlah yang dapat menggantikan air untuk bersuci, yaitu tayamum. Dalam perjalanan jauh, ketika kita dalam perjalanan jauh, kita dengan jarak tertentu, sepertinya minimal 80 meter, itu kita diperbolehkan untuk melakukan menjamak sholat. Untuk yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi illa ghasakil layli wal qur'anal fajr
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, yang artinya laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari sini Quran surat Al-Isra ayat 78 dan 79 menjelaskan bahwa betapa besar gangguan dan rencana makar kaum musyrikin. Namun Allah menyelamatkan Rasulullah untuk meraih dan mempertahankan anugerah pemeliharaan Allah. Ayat ini menuntut Nabi SAW dan umatnya dengan menyatakan bahwa laksanakanlah secara berkesinambung lagi sesuai dengan syarat dan sunnah-sunnahnya. Semua jenis sholat yang wajib dari sesudah matahari tergelincir, yakni condong dari pertengahan langit sampai muncul gelapnya malam, dan laksanakan pula seperti itu Quran atau bacaan. Bacaan di sini yang dimaksud yaitu sholat subuh yang dilakukan di waktu fajar. Itu adalah bacaan, yakni sholat yang disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam bangun dan bertahajudlah dengan bacaan Al-Quran, dan kita melakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan kewajiban atau sebagai tambahan derajat bagimu. Sholat tahajud atau sholat lail yang dilaksanakan di waktu malam, tepatnya pada sepertiga malam. Kesimpulannya, pada Quran surat Al-Isra 78 dan 79 ini, sebagai orang muslim, kita tidak hanya wajib menjaga sholat wajib saja, akan tetapi juga sholat sunnah, yang salah satunya yaitu sholat tahajud. Yang pertama, bagi Rasulullah untuk melakukan sholat lail sebagai tambahan atas sholat wajib 5 waktu. Yang ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillal lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr aswadi minal fajri thumma atiyamus siyama illal laili wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kalau hududullahi fala taqrabu kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dengan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.
makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekati demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Jadi pada ayat ini Allah memperbolehkan menggauli istri-istrinya di malam bulan Ramadan. Mereka adalah penutup dan penjaga bagi kalian, dan kalian penutup dan menjaga bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian sendiri dengan melanggar apa yang dilarang atas kalian dengan menggauli istri-istri setelah waktu Isya pada malam puasa, dan makan dan minumlah sampai tampak jelas bagi kalian cahaya pagi dari kegelapan malam dengan terbitnya fajar. Dan kemudian sempurnakanlah puasa kalian dengan menahan diri dari segala pembatalan puasa sampai masuknya malam hari dengan tanda terbenamnya matahari. Jadi yang dapat saya renungi atau saya dapat menyimpulkan bahwa pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187 ini memperbolehkan suami-suami itu menggauli para istri-istrinya. Akan tetapi dengan batasan tertentu, mulai dari Isya, masuknya waktu Isya sampai terbitnya fajar di pagi hari. Akan tetapi untuk siang hari itu tidak boleh melakukan atau menggauli istri-istri mereka, sebab pada siang hari harus disempurnakan untuk menunaikan ibadah puasa. Yang keempat, Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dari At-Taubah ayat 103 ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Maksudnya, zakat itu membersihkan mereka dari dosa dan akhlak tercela, dari kekikiran dan dari cinta yang berlebihan kepada harta. Zakat ini pula untuk menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan mengembangkan harta, yakni untuk kaum mukmin secara umum dan khususnya kepada mereka yang menyerahkan zakat. Apabila kita memiliki harta yang lebih, maka kita wajib untuk melakukan atau melaksanakan berzakat. Nah, tetapi jangan hanya kewajiban kita berzakat saja untuk menyucikan diri, akan tetapi juga dengan cara kita bersedekah, kita berwakaf, maka itu juga dapat menggambarkan sifat-sifat kebaikan kita, dan juga akan menjadi berkah harta kita ketika kita dapat memuliakan atau memajukan orang lain atau sesama orang muslim yang membutuhkan.
Untuk yang kelima, Quran Surat An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yakhfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat ini berisi tentang pemahaman bahwa wanita dan pria itu wajib menjaga aurat atau wajib untuk menutup aurat, dan juga wajib saling menjaga pandangan mata. Maka dari itu, menjaga pandangan mata menjadi salah satu tindakan pencegah dari perbuatan dosa. Jika seseorang mampu menjaga pandangannya, maka Allah akan memberikan kenikmatannya. Dapat disimpulkan bahwa pandangan mata merupakan sumber utama perzinaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat muslim, wanita maupun laki-laki, itu menundukkan pandangannya mata dari menjaga kemaluan kita dari perbuatan yang terlarang. Yang keenam, yang terakhir, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul lil azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 ini, ayat ini mempertegas kewajiban menutup aurat. Tidak boleh bagi perempuan membuka auratnya dan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan juga ayat ini memerintahkan perempuan beriman ketika keluar rumah agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab, tidak menampakkan aurat, tidak pula menampakkan sesuatu yang mengandung fitnah. Dan di antara hikmah jilbab dan menutup aurat adalah menjaga kemuliaan perempuan. Mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita terhormat, sehingga orang-orang fasik tidak mengganggunya. Dan juga ayat ini menunjukkan keutamaan memakai cadar atau niqab sebagai wanita mukminah yang keluar rumah. Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya, terutama dosa masa lalu karena belum memahami ilmunya. Islam hendak membentuk masyarakat Islam mulia yang sama sekali berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.